wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin Allahumma amin. Pertama, yang mulia, yang terhormat, yang saya sangat ta'zimi, yang saya sangat cintai, segenap tokoh-tokoh agama yang hadir, segenap para habaib, Al-Habib Muhsin Buftain, Al-Habib Muhammad bin Syekh Abu Bakar bin Salim, Al-Habib Fauzi selaku ketua Arba'in Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian segenap para habaib yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu nama beliau tanpa mengurangi rasa cinta kami kepada beliau, dan kepada tuan-tuan guru yang hadir. Yang pertama, selaku khadimul majlis Liwaul Mustafa, insyaallah yang hadir di dalam majlis Liwaul Mustafa di dunia, insyaallah kelak di hari kiamat kita akan berkumpul tahta liwa'il Mustafa. Al-Ustadz Muhammad Subhan, yang kedua guru kita dan orang tua kita Al-Ustadz Hasan Al-Basri, Al-Ustadz Abu Bakar, dan segenap para tuan-tuan guru yang hadir, kita doakan mudah-mudahan semua para habaib, para tuan guru kita selalu diberi panjang umur, sehat walafiat, segala urusannya dipermudah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan selalu istiqomah membimbing kita semua untuk cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan anugerah, hidayah, inayah, taufik, rahmat dan nikmat Allah, khususnya nikmatul Islam, nikmatul iman, dan nikmat kita menjadi umat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hati kita diketuk oleh Allah, langkah kita diringankan oleh Allah untuk berkumpul di suatu majlis yang mulia, di malam-malam yang mulia, mengenang dan menyebut nama makhluk yang paling mulia. Kita berkumpul dengan orang-orang yang mulia, insya Allah yang hadir menjadi orang yang mulia dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Al-Imam Sahal At-Tasturi beliau mengatakan, man qasada mawdi'an yuqra fihi maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapapun di antara umat Nabi Muhammad yang keluar dari rumahnya menuju suatu tempat, dan di tempat itu dibacakan maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqad qasada raudatan min riyadil jannah. Dialah orang yang menuju, hakikatnya menuju ke kebun surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Li'anna ma qasada dzalikal maudhi illa limahabbatir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita yang hadir di tempat ini, kita sudah hakikatnya berkumpul di kebun surga, di antara kebun surga Allah Subhanahu wa ta'ala, karena tidaklah kita berkumpul kecuali satu, karena kita cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Muhammad sudah berjanji, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapapun yang cinta kepadaku, tiada lain kelak di hari kiamat
mereka akan berkumpul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini berkat cinta kepada Nabi Muhammad, kelak di hari kiamat akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad. Kelak di hari kiamat akan duduk dekat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Di dalam kitab Tanbihul Ghafilin disebutkan salasatun min akhlaqi ahlil jannah. Ada 3 akhlak, ada 3 ciri di antara ciri penduduk surga. Yang mana ciri ini atau akhlak ini tiada lain, sumbernya mengambil dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, al-afu amman zalamah. Ciri-ciri penduduk surga dialah seorang hamba yang senang memaafkan meskipun belum dimintai maaf. Bukan hanya memaafkan, wal ihsan ilal musi, bukan hanya memaafkan, tapi dia sudah memaafkan dan terus berbuat baik kepada orang yang menzaliminya. Hadirin, ini akhlak, bukan akhlak yang gampang. Ini akhlak mirip dengan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab Maulid Ad-Dibai disebutkan, in khusima yasmut wa la yujawib wa in udhiya ya'fu wa la yu'aqib. Akhlaknya Rasulullah, ketika Nabi Muhammad diajak tengkar, Rasulullah diam, enggak pernah membalas ajakan mereka. Wa in udhiya ya'fu wa la yu'aqib. Rasulullah diganggu padahal Rasulullah enggak punya dosa. Rasulullah adalah hamba yang selalu ngajak orang yang dahulu jauh kembali dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak pernah maksiat, tapi Rasulullah dilempar batu sampai berdarah pernah. Diludahi wajah indah Nabi Muhammad sudah sering. Ketika sholat di hadapan Ka'bah diletakkan kotoran onta di punggung Nabi Muhammad sudah langganan. Tapi lihat akhlak Rasulullah, wa in udhiya ya'fu wa la yu'aqib. Rasulullah diganggu, Rasulullah memaafkan meskipun mereka belum minta maaf, tidak mengenal balas dendam untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, ini akhlak Rasulullah. Rasulullah memaafkan meskipun belum minta maaf. Di dalam Al-Quran Allah enggak pernah nyuruh hambanya minta maaf, karena minta maaf hukumnya wajib. Yang diperintahkan dan dianjurkan oleh Allah, fa in afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Siapapun yang memaafkan, kata Allah. Allah tidak berfirman siapapun yang minta maaf, tidak. Allah mengatakan siapapun yang memaafkan wa aslaha dan mau hidup berdamai, fa ajruhu 'ala Allah, pahalanya besar. Dari sangat besarnya yang langsung balas pahalanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, kita mengaku cinta kepada Nabi Muhammad, kita mengaku ikut jalannya Nabi Muhammad, ikutlah akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah hafal laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Memang ada pada diri Nabi Muhammad suri tauladan yang baik untuk umatnya. Rasulullah sabar, gak pernah membalas keburukan dengan keburukan. Maka daripada itu hadirin, Al-Habib Umar bin Muhammad bin Hafidh beliau mengatakan, muqabalatul isaah bil isaah mata satantahil isaah. Kalau kita balas kejahatan orang lain dengan kejahatan, kita balas keburukan orang lain dengan keburukan, yang pertama, apa bedanya kita dengan mereka? Yang kedua, kalau kita balas keburukan dengan keburukan, maka akan sampai kapan selesai itu keburukan hadirin? Lah terus bagaimana? Qabilil isaah bil ihsan. Sambut perbuatan zalim orang lain kepada kita dengan perbuatan maaf kita. Tiada lain, ini akhlak Nabi Muhammad. Tapi perlu kita garis bawahi hadirin, Rasulullah memang dilempar batu itu sabar, diludahi wajahnya Rasulullah sabar. Tapi disebutkan dalam kitab Maulid Ad-Dibai, wa man duyi'a haqqullah wa in duyi'a haqqullah lam yakum ahadun li ghadabihi. Rasulullah memang sabar. Rasulullah sabar, diludahi, dilempar batu sampai berdarah, Rasulullah diam. Tapi jangan sampai musibah itu menimpa agama Allah. Jangan sampai Islam dilecehkan. Ketika Nabi Muhammad melihat Islam dilecehkan, dihina, lam yakum ahadun li ghadabihi,
sahabat siapapun yang paling berani tidak berani menghalangi kemarahan Nabi Muhammad SAW. Ini akhlak, ini jalan Nabi Muhammad SAW. Ini akhlak Rasulullah ditiru oleh para sahabat. Setelah ditiru oleh para sahabat, ditiru oleh anak cucu atau ahlul bait Nabi Muhammad SAW, hingga dikisahkan di dalam kitab Tuhfatul Ashraf ada satu cerita yang dialami oleh Sayyidina Ali Zainal Abidin, anak daripada Sayyidina Husain, cucu daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan Sayyidah Fatimah Zahra, cicit Nabi Muhammad SAW. Suatu hari Al-Imam Ali Zainal Abidin sholat di dalam masjid. Beliau itu mendapatkan julukan As-Sajjad, orang yang senang sujud, senang sholat di hadapan Allah, hingga dikisahkan beliau itu minimal sholat sunnah 1000 rakaat. Ini Imam Ali Zainal Abidin minimal sholat sunnah 1000 rakaat. Suatu hari beliau sholat di dalam masjid, di luar masjid ada seorang laki-laki. Yang laki-laki itu membawa tas, niatnya ingin bayar hutang. Ini laki-laki lewat luar masjid, lewat masjid. Kalau orang zaman dahulu lewat masjid gak mampir masjid, aib. Masjid ini rumah Allah. Orang zaman dahulu lewat masjid pasti mampir, minimal sholat 2 rakaat. Kalau kita sama hadirin, lewat masjid mampir tapi ke toilet, nggak ada sholat, meskipun 2 rakaat, wudhu pun kadang tidak. Ini orang zaman dahulu, masya Allah, lewat masjid pasti mampir. Nah ini fulan laki-laki sebelum bayar utang mampir di dalam masjid, sholat di dalam masjid yang di situ ada Al-Imam Ali Zainal Abidin sedang sholat. Laki-laki ini masuk masjid, sholat di depan Imam Ali Zainal Abidin. Ini laki-laki tidak paham kalau yang sholat di belakangnya adalah cicit Nabi Muhammad. Dilepas itu tas, setelah itu takbir, ini orang 2 rakaat, selesai sholat 2 rakaat, diambil tas itu bayar utang. Ketika mau bayar utang, dilihat isi tasnya, uangnya nggak ada. Ini langsung suudzon, prasangka buruk, mengatakan uang saya hilang, pasti yang nyuri uang saya laki-laki yang ada di masjid, yang sholat di belakang saya. Al-Imam Ali Zainal Abidin dituduh maling. Ini laki-laki pergi ke masjid. Di situ ada Imam Ali Zainal Abidin sedang sholat. Ketika beliau salam, dipukul pundak beliau. Mas, Pak, saya tahu kau pencurinya, kembalikan uang saya. Imam Ali Zainal Abidin mengatakan, maaf, uang apa? Sudah, gak usah pura-pura kau, kembalikan uang saya. Saya tahu kau pencurinya. Saya tadi sholat di hadapanmu, mungkin ketika aku sujud kau ambil uangku. Cepat kembalikan, saya mau bayar utang. Imam Ali Zainal Abidin diam hadirin, dengan tersenyum mengatakan, uangnya berapa? 200 dirham. 200 dirham kita anggap 200 juta hadirin. Kata Imam Ali Zainal Abidin, 200 dirham, ya cepat kembalikan. Imam Ali Zainal Abidin mengatakan dan menjawab, uang yang saya curi dari engkau saya bawa ke rumah saya, letakkan di rumah. Silahkan ikut ke rumah saya. Sampai di rumah Imam Ali Zainal Abidin, beliau ngambil uang 200 juta, diserahkan kepada laki-laki ini dan meminta maaf. Saya minta maaf, ini uang yang saya curi dari sampean, saya minta maaf, saya kembalikan. Diambil uang oleh laki-laki itu, dibayar utang. Selesai bayar utang, pulang ke rumah. Sampai di rumah ketemu dengan istri. Istrinya tanya, Pak, dari mana? Kata suaminya, alhamdulillah wahai istriku, kita sudah bayar utang, lunas utang kita. Istrinya bingung, bayar utang? Iya. Pakai uang siapa? Ya pakai uang saya. Istrinya tersenyum mengatakan, jangan mimpi kau. Itu uang siapa? Kau tadi keluar rumah hanya bawa tas, gak bawa uang, uangmu tertinggal di kamar. Masya Allah hadirin, betul coba lihat di kamar. Dilihat di kamar memang ada uang 200 juta hadirin. Itu laki-laki tambah bingung. Apa yang membuat bingung? Dia mikir, yang saya tuduh maling di masjid ini manusia apa malaikat? Ayo coba yang hadir kalau dituduh maling bagaimana? Insya Allah langsung didoakan positif corona itu hadirin. Loh, ini Imam Ali Zainal Abidin dituduh maling tersenyum. Ini laki-laki merasa bersalah, salah tuduh maling, diambil uang yang ada di kamar, diantar ke rumah Imam Ali Zainal Abidin. Sampai depan rumah gak berani ngetok pintu.
penasaran ini rumah siapa. Saya tuduh maling, nggak marah, malah senyum. Ada orang lewat tanya, Pak, saya mau tanya ini siapa yang punya rumah. Kata yang lewat, engkau nggak tahu siapa pemilik rumah ini? Enggak. Serius? Enggak tahu. Kata yang lewat, kalau nggak tahu siapa pemilik rumah ini, seperti engkau ada di Makkah tapi kau nggak paham di mana Ka'bah. Ini rumah Imam Ali Zainal Abidin, anak daripada Sayyidina Husain, cucu Sayyidina Ali dan Sayyidah Fatimah Zahra, cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langsung fulan itu laki-laki gemetar, hadirin. Ketakutan, salah tuduh maling, yang dituduh adalah cicit Nabi Muhammad. Namanya orang salah harus tanggung jawab, minta maaf. Diketoklah pintu. Keluar Imam Ali Zainal Abidin, laki-laki ini menangis dan minta maaf. Wahai Imam, saya minta maaf, saya salah tuduh. Apa kata Imam Ali Zainal Abidin? Ketika kau menuduh saya maling, ketika itu saya sudah maafkan sampean. Al-afu amman dzalama. Sifat penduduk surga memaafkan kepada orang yang menzaliminya. Bukan hanya itu, yang kedua, al-ihsan ilal musi. Ketika orang itu mendapatkan maaf dari Imam Ali Zainal Abidin, senang. Kata laki-laki itu, ya sudah, alhamdulillah kau sudah memberikan maaf saya. Ini uang yang salah tuduh saya kembalikan kepadamu. Apa kata Imam Ali Zainal Abidin? Nahnu ahlul bait. Saya ini anak cucu dari Nabi Muhammad. Saya diajarkan oleh kakek-kakek saya. Saya ini alumni Madrasah Nabawiyah. Saya diajarkan oleh kakek saya, idza akhrajna syai'an lam naruddah. Saya diajarkan kalau sudah mengeluarkan sedekah, gak mau saya ambil lagi. Ini uang, bawa pulang untukmu. Masya Allah hadirin, salah tuduh maling bonus 200 juta. Orang tunggal adakah seperti ini? Kalau ada tuduh maling tuh hadirin. Ini akhlak daripada cicit Nabi Muhammad SAW. Ini akhlak ditiru oleh salah satu seorang wali Allah yang sangat terkenal, yaitu Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani. Di dalam kitab lain, ini akhlak, ini peristiwa dialami oleh Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Idrus. Sama cerita tapi beda orang. Ini yang dialami oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Suatu malam rumah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani kemasukan maling. Ada pencuri masuk ke rumah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Sampai di dalam rumah, maling itu mau nyuri sesuatu. Subhanallah, ada yang ngetok pintu rumah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ketika ada yang ngetok pintu, itu pencuri bingung mau kabur keluar, ada tamu. Akhirnya ini pencuri cari tempat persembunyian. Dapat tempat persembunyian di mana? Di ruang tamu, di bawah panggung hadirin. Kalau orang zaman dahulu ruang tamunya nggak pakai kursi, biasanya pakai panggung. Sudah itu sembunyi di bawah panggung pencuri itu. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ada yang ngetok pintu, beliau bangun, dibuka, ternyata yang bertamu malam-malam dua wali Allah yang makomnya autan. Wali Allah ini mengatakan, wahai Syekh, saya membawa kabar ini ada wali Allah meninggal dunia. Makom wali Allah yang meninggal dunia ini kau tentukan siapa yang pantas menggantikan makomnya atau derajatnya. Jangan sampai telat, sampai subuh jangan. Cepat kau tentukan karena engkau adalah Sultanul Aulia. Kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ya sudah, kalau kita ngobrol di luar nggak enak dilihat tetangga, kita ngobrol di ruang tamu saja. Ini tamu masuk ke rumah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, duduk di ruang tamu di atas panggung yang di bawah ada pencuri sedang sembunyi. Sudah ngobrol, kata tamu, cepat Syekh, kau tentukan siapa yang pantas menggantikan makom atau derajat wali yang meninggal itu. Kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, sekarang sudah malam, ini sudah pada tidur semua. Coba kau lihat kalau ada yang bangun, bawa ke sini. Dilihat sama tamunya sudah tidur semua Syekh. Kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ya sudah, gimana tidur semua? Nggak bisa ditunggu sampai subuh kah? Apa kata tamunya? Nggak bisa, cepat kau tentukan sekarang. Kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, kalau kau mau sekarang ya sudah, orang yang di bawah panggung ini saja. Kata pencurinya, salah rumah saya ini, nyuri ke rumah wali ketahuan. Kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani memukul punggung, memukul panggungnya, mengatakan, ya ayyuhal lis ukhruj, hei pencuri yang ada di bawah panggung, keluarlah.
keluar itu pencuri, dinasihati oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, menangis bertaubat kepada Allah. Kemudian kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, kau sekarang ambil wudhu, sholat 2 rakaat, sholat taubat. Selesai sholat 2 rakaat, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengatakan kepada 2 orang tamu bahwasanya makom atau derajat wali yang meninggal itu berikan kepada maling ini. Masya Allah hadirin, ini maling masuk ke rumah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, pangkatnya maling, keluar jadi wali. Makanya saya usul kepada yang hadir nih hadirin, kalau ingin instan jadi wali Allah, silahkan pilih rumah tuan-tuan guru dan para habaib di sana. Serbu rumah Al Habib Fauzi, insya Allah masuk pangkatnya maling, keluar babak belur dia. Enggak jadi wali hadirin, jadi wali-wali daya. Loh, bagaimana akhlak mereka? Akhlak mereka selain memaafkan, tetap saja berbuat baik kepada orang yang menzaliminya. Kita mau tahu cerita siapa lagi hadirin? Akhlak mereka satu, bahkan dikisahkan dalam kitab lain, cerita Al-Imam Syafi'i. Al-Imam Syafi'i suatu hari beli kain mentah 4 meter, dibawa kain 4 meter ini ke tukang jahit. Kata Imam Syafi'i, wahai tukang jahit, ini kain 4 meter kau jahit jadi jubah seukuran saya. Setelah diserahkan oleh Imam Syafi'i kainnya, ditinggal tukang jahitnya. Tukang jahitnya bingung, ini mau dijahit ukurannya berapa. Ini Imam Syafi'i hanya nyerahkan kain, minta jadi gamis atau jubah, lingkar badan dan panjangnya berapa. Kok main tinggal Imam Syafi'i? Akhirnya tukang jahit itu berbuat zalim. Apa? Dijahit kain Imam Syafi'i jadi jubah, cuman yang di bawah jubahnya dibuat agak cingkrang hadirin. Yang lengan kanannya dibuat sangat sempit, yang kiri dibuat sangat lebar. Kata tukang jahit, rasakan kau Imam Syafi'i, suruh siapa kau ngasih kain mentah tanpa ukuran saya jahit seperti ini, tengoklah hasilnya besok. Imam Syafi'i 2 hari kemudian menjemput pesanannya. Kata Imam Syafi'i, wahai tukang jahit, sudahkah pesanan jubah saya? Kata tukang jahit, sudah bos, mantul hasilnya. Iyakah? Iya, ini lihat hasilnya. Dilihat oleh Imam Syafi'i, gamisnya itu di bawah kok cingkrang, yang kanan lengannya sangat sempit, yang kiri sangat lebar. Apa kata Imam Syafi'i? Alhamdulillah. Alhamdulillah, kata Imam Syafi'i, jazakumullah khair. Memang sampean ini penjahit yang pengertian, kata Imam Syafi'i. Makanya saya hanya menyerahkan kain, gak pakai ukuran, karena kau tahu bagaimana kemauan saya. Tukang jahitnya bingung, maksudnya bagaimana wahai tuan guru Imam Syafi'i? Loh iya, kau buat gamis saya ini di bawah cingkrang agak tinggi, saya paham. Sekarang musim hujan, jalan itu gak semuanya aspal, kayak di Tungkal nih hadirin. Kalau sudah hujan, pakai gamis yang di bawah bisa kotor, tapi kau buat agak tinggi enak, gak kotor gamis saya nanti. Lah terus yang kanan sempit itu untuk apa Imam Syafi'i? Nah itu, kau ini tahu saja, saya ini kalau wudhu mengangkat lengan kanan ini, kalau wudhu, kalau lebar lengannya bisa jatuh kena air basah. Kalau sempit seperti ini enak, gak basah lengan kanan saya. Lah terus yang kiri yang lebar, nah itu. Makanya sampai ini memang penjahit rekomendasi hati. Memang penjahit top. Ini yang lebar, kau ini tahu saja, kalau saya ngisi pengajian bawa kitab gak punya tas. Lah terus ya taruh sini, kan lebar enak, saya letakkan kitabnya di sini. Terima kasih, ini upahnya. Terima kasih, jazakumullah khair. Assalamualaikum, selesai. Ayo coba sampean kayak seperti ini hadirin. Ya Allah, mungkin kita sudah marah, naudzubillah. Ini akhlak mereka. Sumbernya satu, wa ma min khuluqin fil bariyati mahmud illa wa huwa mutalaqan an zainil wujud. Akhlak mereka para wali Allah, para ulama mencontoh sumbernya satu, siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka daripada itu, kita yang berkumpul di sini, yang istiqomah hadir Maulid Arba'in ini hadirin, minimal kita harus ada
Satu akhlak yang kita tiru dari Nabi Muhammad SAW, diantaranya kita ayo bersihkan hati kita. Kita buang dendam, kita buang iri. Siapapun yang berbuat salah sama kita, kita maafkan meskipun mereka belum minta maaf. Kita ini majelis mulia hadirin. Enggak boleh hadir di majelis ini hati kita penuh dendam. Bersihkan hati kita. Kalau hati kita bersih, rahmat Allah akan memenuhi hati kita sehingga kita kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi beliau mengatakan apa? Masyika ma majma'il maulid yujallil kurub. Majlis maulid ini adalah majlis yang paling ampuh mengusir segala kesumpekan. Dza wagat au batak yasyarid idza bata'ub. Kita berkumpul di sini, ini waktu yang paling tepat. Yang dahulu kita jauh dari Allah, disinilah tempat kita kembali dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dza wagat taubatak yal asi idza batatub. Ini waktu yang sangat tepat. Yang ingin taubat kepada Allah, bertobatlah, di sini akan diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, dzal jama', perkumpulan ini hadirin yang sekarang kita hadiri ini, la syakka biha tughfar jami'ud dzunub. Jangan ragu lagi, yang hadir insyaallah dosanya diampuni oleh Allah. Yang punya hajat kabul dunia akhirat, insyaallah tambah istiqomah dalam ibadah kepada Allah. Insyaallah kita menjadi hamba yang soleh dan soleha, mempunyai turunan yang soleh dan soleha. Dan insya Allah tidaklah kita nantinya di hari kiamat kecuali mendapatkan syafaat Nabi Muhammad. Amin ya rabbal. Maka daripada itu, ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan menjadikan kepada kita ilmu yang manfaat, barokah dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.